Rakit ini sebagai alat transportasi saya untuk menuju desa terakhir yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Desa Kelumpang. Kelangkai salah satu perangkap yang masih ramah lingkungan karena hanya mengandalkan batu-batu yang ada di sungai seperti ini. Cukur marah. Nah. Selamat datang di Ogan Komering Ulu, sebuah kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Selatan. Nama Ogan Komering Ulu identik dengan mayoritas suku yang mendiaminya, yaitu suku Ogan dan suku Komering. Kedatangan saya di Kecamatan Ulu Ogan bertepatan dengan musim tanam. Saat seperti ini, seluruh binatang ternak yang biasa dilepas liarkan akan kembali dimasukkan ke dalam kandang. Seperti kerbau-kerbau ini. Karena musim tanam sudah tiba, makanya kerbau-kerbau ini mau digiring masuk ke kandang supaya tidak mengganggu tanaman padi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jumlah kerbau yang banyak membuat hewan bertanduk ini kerap merusak kebun warga. Karena itu, pemilik kerbau di sini setiap memasuki masa tanam akan menggiring kembali binatang ternaknya kembali ke kandang. Jadi ini adalah air garam dan fungsinya itu untuk menambah stamina kerbau. Gar ya? Ya, dia habis makan biar seger nih minum air garam, terus bisa juga untuk menjinakkan. Jadi habis minum air garam nanti jadi kenal sama saya. Menarik bagi saya jika bisa mengenal lebih dekat dengan binatang bertanduk ini. Cukur, aku naik ya. Cukur marah. Ternyata langsung dilempar. Aduh, dia belum jinak ya Pak ya ternyata. Nah, sebelum masuk kandang, biasanya kerbau ini memanjakan diri dulu. Dia mau mandi-mandi, biar bersih, biar makin cantik dan ganteng. Kerbau termasuk salah satu hewan yang tidak tahan terhadap cuaca panas. Tak heran, kerbau seringkali berkubang di lumpur atau air untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah. Sudah digiring masuk ke kandang dan sekarang mau ada proses merumpung
atau menandai kuping kerbau supaya tidak tertukar dengan kerbau-kerbau lainnya. Merumpung kerbau atau proses penandaan kerbau pada bagian telinga menjadi salah satu aktivitas ketika kerbau sudah masuk ke kandang. Tujuannya saat nanti dilepas liarkan, kerbau akan mudah dikenali oleh pemiliknya. Merumpung hanya dilakukan terhadap anak kerbau yang relatif cukup sulit dibedakan dengan anak kerbau lainnya. Kita harus nangkep induknya dulu ya Bang. Yo. Jadi sebelum menangkap anaknya yang umurnya 2-3 bulan untuk dirumpung nanti. Tapi dia cenderung menjauh ya Pak. Kerbau-kerbau ini memang cenderung menjauh. Semakin kita mendekat dia semakin malah menjauh. Merumpung disesuaikan dengan pola tertentu yang menjadi ciri khas kepemilikan kerbau. Kabupaten Oku dibelah oleh 2 sungai besar. Salah satunya Sungai Ogan ini yang akan membawa saya menuju tempat petualangan baru. Rakit ini sebagai alat transportasi saya untuk menuju desa terakhir yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Desa Kelumpang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya awali dengan belanting, yaitu mengarungi sungai dengan menggunakan rakit bambu. Cukup menantang sekaligus menegangkan. Setiap kali saya berusaha menaklukkan jeramnya. Arusnya deras dan juga banyak batu-batunya sehingga susah sekali untuk mengendarai rakit ini. Tidak melulu arus dan jeram, mata saya juga disuguhi berbagai pemandangan sepanjang sungai terpanjang ketiga di Sumatera Selatan ini. Menaklukkan arus dengan rakit bambu bagi saya bukanlah hal mudah. Tapi saya tetap percaya diri karena berada di antara orang-orang yang biasa melakukannya. Rakit ini memang digunakan sebagai alat transportasi masyarakat sekitar untuk mengambil hasil panen. Jadi karena panennya itu dekat sungai, langsung deh dibawa pakai rakit ini ke kampung. Yang tidak kalah menarik, rakit di sini juga difungsikan untuk proses jual beli bambu yang sampai sekarang tetap dilakukan karena dinilai lebih cepat dan ekonomis. Akhirnya sampai juga nih di Desa Kelumpang. Mengunjungi tempat baru selalu menawarkan pengalaman yang menarik. Seperti hari ini, saya diajak mencari ikan dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kelangkai, salah satu perangkap yang masih ramah lingkungan karena hanya mengandalkan batu-batu yang ada di sungai seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencapai lokasi yang tepat, kami harus menyeberang. Karena kelangkai harus dilakukan pada aliran sungai yang cukup dalam. Kelangkai dipasang di bawah air. Bagi saya yang awam, saya tidak bisa langsung menemukan keberadaannya. Kelangkai ini yang sudah dibuat kurang lebih seminggu yang lalu, jadi kita mau cek sudah banyak penutupan di dalam. Kelangkai disusun dari batuan sungai yang akan menjadi rumah bagi ikan-ikan. Jadi caranya memang harus disebar dulu jaringnya, lalu nanti batunya diambil satu-satu dari bawah.
Jaring ditebar supaya ikan tidak kabur saat batu dibongkar. Kita dapat satu ikannya. Ikan sungai. Nama ikannya apa ini, Bu? Mana kita? Ikan apa ini? Oh, ikan jangan nanti dia. Nih, kita dapat satu ikan sungainya. Wah, dapat satu aja senang banget. Tajam. Ikan bau. Lumayan sekarang nambah jadi 2 ikan. Bumbunya deh. Bau. Heboh. Kita seneng banget nih, udah dapet 3. Ini kenapa ini, Bu? Pilo. Yang panjang pilo. Ikannya panjang. Ya. Iya. Kita nemu jenis ikan yang lain, ikan pilo namanya. Bentuknya panjang, hidungnya juga kayaknya panjang gitu ya, Bu. Cukup sulit memang. Awalnya saya pesimis, kirain nggak dapat ikan, tapi kalau kita sabar, lama-lama dapat juga ikannya. Seperti jebakan ikan pada umumnya, berburu ikan dengan teknik kelangkai tidak bisa diprediksi hasil dan juga jenis ikannya. Pengalaman saya semakin lengkap karena saya berkesempatan membuat kelangkai baru dari awal. Sekarang kita mau bikin kelangkainya lagi supaya nanti kalau ada orang datang bisa memanfaatkan dan ngambil ikan-ikannya juga. Kelangkai baru bisa dibuka kembali setelah 1 minggu ditinggal. Udah habis ikannya, kita mau jalan ke lokasi yang kedua. Semoga dapat lebih banyak ikan. Kelangkai yang kedua ini memang cukup dangkal, jadi agak sulit ya. Hujan semakin deras. Kami memutuskan segera menghentikan perburuan sebelum air sungai bertambah naik. Hujannya makin deras, jadi airnya makin naik ya, Bu? Iya. Susah dapat ikannya. Kalau gitu, habis ini mending kita berteduh, terus kita makan, Bu. Oke? Oke. Lain tempat, lain pula cita rasa olahannya. Petualangan saya semakin lengkap karena sebentar lagi saya akan mencicipi makanan khas masyarakat Ogan. Kalau habis ambil ikan di sungai, enaknya kita langsung olah. Dan saat ini kita mau masak menjadi empal. Empal yang kali ini kita buat itu berbeda dengan empal biasanya. Biasanya kan pakai daging terus bentuknya pipih, tapi kali ini kita pakai ikan terus dicincang dulu sampai halus, terus dicampur bumbu, habis itu dibulut-bulutin gitu ya, Bu? Iya. Nah, baru nanti tinggal dibakar. Daging ikan yang sudah halus kemudian dicampur dengan bumbu dan terigu untuk dibuat adonan. Ini hasil punya saya geradakan. Ibu kok bagus-bagus ini? Nah, ini dia. Tinggal kita bakar.
Setelah kurang lebih 15 menit, empal ikan siap kami nikmati. Wah, Ade, udah matang ini. Lihat deh. Lucu kan? Di sate-sate gini. Ibu, sini Bu. Udah bisa kita cicipi satu-satu. Wih. Jadi crispy-crispy gitu loh. Enak. Enak Ibu. Enak. Jadi ini tekstur luarnya sih udah jelas garing banget, tapi dalamnya masih empuk. Dan rasanya pedas sesuai pesanan tadi ya Bu ya? Iya. Pedas, ada asin-asinnya juga. Jadi gurih banget. Enak. Enak Kak. Enak. Kalau di sini namanya lemak gigan. Lemak gigan. Enak tenan gitu ya kalau bahasa Jawanya. Iya. Lemak gigan. Lemak gigan. Mantap, habisin. Ayo. Capek kan tadi habis nyelam-nyelam ngambil ikan? Iya.